adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Lause kangen kepada kalian semua. Nah, adik-adik tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memulai ibadah pada hari ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar kami mau menyanyi bagi Tuhan, kami pun mau mendengar firman Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik bagi setiap kita semuanya. Kita akan nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa, luar biasa kuasanya, luar biasa kasihnya. Kasih Tuhan begitu besar sehingga dia mau menggantikan kita. Dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kita yang berdosa. Karena kita semua ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengan apa kata Yesus.
boleh katakan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ya adik-adik, apakah Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati adik-adik? Sudah menguasai kehidupan kita? Adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Into My Heart. Mari masuk, mari masuk. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik udah ada celengan di rumah, silakan uangnya dimasukkan ke dalam celengan tersebut. Dan ingat adik-adik, pada bulan Desember celengan tersebut adik-adik kumpulkan, boleh dititip sama papa mama yang pergi ke gereja atau ada saudara. Atau adik-adik juga bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar kaca atau men-scan QR code. Nah, adik-adik, biarlah kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan, dan kita percaya bahwa persembahan akan diberkati Tuhan untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semuanya tenangkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan.
Dan kami juga berdoa, mohon Tuhan memberkati usaha pekerjaan orang tua kami. Tuhan juga yang akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, tenangkan hati kami, biarlah Tuhan yang bertahta di dalam hati kami. Tuhan juga yang akan menolong, memberikan pengertian akan firman Tuhan yang disampaikan. Pimpin Lause yang akan menyampaikannya juga, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik, apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi nih sama Lause Paula. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ke tukang pajak nih. Udah beberapa hari ini Lause nggak bisa keluar rumah gara-gara COVID. Nah, jadi sekarang Lause mau ke tempat pajak untuk bayar pajak. Yuk adik-adik temenin Lause ya, mari. Pagi Pak. Pagi, duduk. Pak, Ya, apa? ini saya mau bayar pajak Pak. Tapi ini gara-gara COVID Pak, saya jadi terlambat nih bayar pajaknya. Banyak alasan aja kamu ya, terlambat aja. Coba saya cek dulu. Iya, Udah Pak. kapan ini terlambatnya? Udah berapa lama? Waduh, ini udah terlambat banyak ini. Wah, ini bisa kena denda 100% ini nih. Ini 100% ini. Sebenarnya gini sih Pak, saya udah melakukan hal yang benar Pak. Terus saya juga mau bayar pajak Pak, mau bayar denda juga Pak. Iya, terlambat ini masalahnya, Bu. Tapi kalau 100% kayak begini Pak, Bapak sebenarnya yang salah menyalahi aturan Pak. Nah, Pak, saya keingetan Pak, di Alkitab itu ada loh yang profesinya kayak Bapak. Nah, tapi begitu dia kena Yesus, nah hidupnya itu jadi berubah Pak. Siapa itu Yesus? Nah, saya ceritain ya Pak ya. Halo, nama saya Zakheus. Saya tinggal di kota Yeriko. Apakah kamu tahu saya baru saja bertemu dengan Yesus? Itu yang bisa mengubah hidupku selamanya. Dan aku ingin menceritakan kepada kalian semua. Zakheus tinggal di sebuah kota yang bernama Yeriko. Pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dari orang-orang. Ia adalah pemimpin dari semua pengumpul pajak. Jadi, ia memiliki uang yang banyak. Zakheus tidak hanya mengambil yang seharusnya ia ambil, ia mengambil lebih banyak dan menyimpannya untuk dirinya. Itu adalah mencuri dan itu salah. Suatu hari, Yesus berjalan melalui kota Yeriko. Hai, itu Yesus, dia di sana. Ayo kita ikut Yesus. Yesus sudah melakukan banyak perbuatan ajaib, dan Zakheus ingin melihat Yesus. Zakheus ingin melihat Yesus, tapi ia mempunyai masalah. Ia pendek, sangat pendek. Ia tidak bisa melihat di balik orang banyak, sehingga ia tidak dapat melihat Yesus. Ini bukan pertama kali masalah Zakheus, karena ia pendek. Apabila Zakheus ingin melihat Yesus, ia perlu membuat dirinya lebih tinggi. Hai Zakheus. Yesus, kau tahu nama saya? Mari turun, aku ingin bersama denganmu di rumahmu. Zakheus sangat gembira karena Yesus ingin menjadi temannya. Tapi banyak orang yang tidak suka. Mereka berpikir Yesus tidak seharusnya baik kepada Zakheus atau berbicara kepadanya, karena Zakheus telah melakukan banyak hal yang buruk.
benarkah engkau ingin datang ke rumah saya? Ya, benar. Engkau pasti tidak serius kan? Ya, aku sangat serius. Menurutku engkau keliru. Biarkan aku yang ke rumahku. Zakeus ada hal yang buruk. Dia mencuri uangku. Dengar Zakeus, kau mungkin telah melakukan hal buruk seperti mencuri, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Ia mengasihimu tidak peduli seperti apa dirimu. Allah mengirim aku untuk mencintaimu. Zakeus, kenapa aku harus iri pada Zakeus? Maksudku, aku selalu menuruti semua perintah yang harus dilakukan, namun Zakeus mengambil uang lebih dari yang seharusnya. Kenapa Yesus ingin berkawan dengannya? Aku minta maaf, kau benar, apa yang kulakukan itu salah. Tapi aku akan mengembalikan apa yang telah aku ambil. Jika aku ambil 1 koin, aku akan mengembalikannya 4 koin. Dan aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi begitu, ia ingin menjadi baik dan ia dibiarkan saja. Bagaimana dengan masa lalunya? Bagaimana dengan semua yang telah ia lakukan? Kau tahu, mereka itu benar. Aku sangat buruk sekali. Mungkin engkau harus mencari orang lain yang lebih membutuhkan perhatianmu. Allah Bapa mengutusku untuk mencari orang yang tersesat. Semua orang? Ya, semua orang. Tapi bukan aku. Aku datang untuk semua orang. Semua orang kecuali aku kan? Aku datang untukmu Zakeus. Orang-orang ini tidak menentukan berharganya dirimu. Dan kau juga tidak. Kamu penting untuk Allah dan untukku. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini juga keturunan dari Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Sekarang, ayo pergi ke rumahmu. Apakah kamu punya snack? Tidak berarti apa yang Zakeus lakukan itu benar. Yesus mengasihinya dan ingin menjadi temannya. Wah, ternyata Zakeus itu mirip sama saya. Lu nggak ada orang yang mau temenan sama saya. Cuman Yesus mau loh sama temenan sama tukang pajak seperti Zakeus. Iya. Nah, Pak, kalau misalkan nih tiba-tiba Yesus, Bapak seperti Zakeus nih, tiba-tiba Yesus datang ke rumah Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Kayaknya saya bakal sangat senang sekali ya. Iya. Nah, sebetulnya Yesus itu mengasihi semua orang, Pak. Mengasihi saya, mengasihi Bapak, mengasihi kita semua, Pak. Wah, saya mau banget mau kayak Zakeus. Pak, kalau misalkan kayak Zakeus ya Pak, harta Bapak nanti jadi sedikit, Pak. Wah, sejak mendengar cerita Zakeus bertemu Yesus, hidup saya berubah. Yang penting Yesus mengasihi saya. Oh, begitu, Pak. Nah, Pak, setelah mendengar cerita Zakeus, apa yang akan Bapak lakukan sekarang, Pak? Nah, kalau saya mendengar itu, saya akan bagi-bagikan cerita tentang Yesus Kristus ke semua orang, supaya semua orang mendapatkan kasih dari Yesus Kristus itu. Jadi supaya orang tahu ya, Pak, kasih tentang Yesus ya, Pak ya, seperti Bapak ya, Pak ya. Bahwa ada yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Allah kita. Tidak berarti apa yang dilakukan Zakeus itu benar. Tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi Zakeus dan mau menjadi temannya Zakeus. Apakah Zakeus bisa membuat Tuhan Yesus berhenti mengasihi Zakeus? Zakeus telah melakukan hal yang buruk. Apakah Tuhan Yesus berhenti mengasihi Zakeus? Bagaimana dengan kalian? Apakah Tuhan Yesus mengasihi kalian? Dan bila Tuhan Yesus mengasihi kalian, apakah kalian sudah menceritakan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan sukacita yang sama seperti yang dirasakan oleh Zakeus dan dirasakan oleh kita semua? Tuhan Yesus mengasihi kita semua, bukan cuma Zakeus tetapi semua orang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa dan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita.
Nah, adik-adik, mari kita kabarkan kasih Kristus ini kepada orang-orang supaya setiap orang itu memiliki sukacita yang sama seperti yang dimiliki oleh Sakeus. Adik-adik, tema hari ini, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan Sakeus. Bahan Alkitabnya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Untuk ayat hafalannya Lukas 5 ayat 32. Kita buka Alkitabnya ya, kita baca sama-sama ya. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat satu aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna, benang wol. Nah, kita bisa melakukan aktivitas seperti ini. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sekolah minggu hari ini telah usai. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Bagaimana Tuhan mau mengundang adik-adik semua untuk boleh menjadi keluarga Tuhan. Seperti Sakeus, dia mau menerima kehadiran Tuhan, dan biarlah adik-adik juga mau menerima kehadiran Tuhan, dan ada perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa sedikit demi sedikit sifat kita yang tidak baik diubahkan menjadi sifat yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak putri Maria, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun tahu ku pasti sempurna. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak putri Maria, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti, ku pasti sempurna, ku pasti sempurna, ku pasti sempurna nanti, ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Dah, sampai ketemu minggu depan. The Lord lift his countenance upon